Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di Demak. Ini seakan-akan mengulang sejarah. Agama Islam ini adalah agama yang luar biasa dan berdasarkan sejarah. Kalau agama-agama lain mungkin berdasarkan mitos, berdasarkan dongeng, berdasarkan ya sekedar katanya-katanya. Tapi kalau agama Islam, bahkan doa yang paling sering kita ulang berkali-kali itu Al-Fatihah. Itu kita sebenarnya berkaitan dengan sejarah. Karena ketika kita meminta Allah supaya dibimbing ke jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang diberikan nikmat, bukan jalannya orang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Dan Al-Quran itu mengajarkan sejarahnya tentang orang-orang yang diberikan nikmat, yakni para nabi, para rasul, dan juga mengajarkan tentang jalannya orang-orang yang dimurkai dan juga jalannya orang sesat. Jadi artinya Al-Quran itu berbasis sejarah, dan doa yang kita ulang berkali-kali Al-Fatihah itu juga berbasis sejarah. Sehingga agama Islam ini tidak berdasarkan mitos atau dongeng, tapi berdasarkan sejarah. Dan itu alhamdulillah bisa dibuktikan, bisa diteliti dan dikaji. Termasuk dalam hal nasab tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika dikisahkan menurunkan Nabi Ishak dan Nabi Ismail, tadinya itu para peneliti genetik berusaha meneliti apakah tokoh Nabi Ibrahim ini tokoh faktual historis ataukah tokoh mitos saja. Sehingga kemudian ketika tes DNA ini sudah bisa meneliti dari kromosom Y-DNA, ingin meneliti tentang masalah itu, sehingga ditelitilah para keturunan Nabi Ibrahim dan dari jalur Nabi Ishak, dan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Nah, dicari yang jalur yang memiliki data riwayat silsilah lurus garis laki ketika itu. Nah, kalau dari jalur Nabi Ishak itu jalur para Kohenim yang keturunan Nabi Harun, dan sedangkan kalau keturunan Nabi Ismail itu dari para Alawiyin yang keturunan Imam Ali, menantunya Rasulullah. Nah, dari masing-masing tradisi itu dicek, ternyata ketemu bahwasanya memang betul mereka itu satu leluhur, sehingga sudah bisa dipetakan titik temunya, dan berhaplogrupnya adalah J1. Jadi apabila ada yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi garis laki atau ya Imam Alawiyin, tapi kalau tidak J1, yaitu nyuwun sewu, tidak sesuai dengan fakta ilmiah, tidak sesuai dengan sejarah. Jadinya hanya mitos atau kepercayaan yang tidak berdasar ilmiah, tapi berdasarkan semata-mata keyakinan subjektifnya saja. Nah, sedangkan kalau agama Islam itu agama yang ilmiah, agama yang rasional, agama yang berbasis historikal maupun faktual. Sehingga apa-apa yang disampaikan di Islam, misalkan pun ada hal-hal yang seakan-akan di luar rasional, tapi bukan irasional, tapi suprarasional. Contoh ketika Rasulullah 1400 tahun lalu mengisahkan tentang Isra Mi'raj, itu kan perjalanan yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Di masa lalu tuh kayaknya mustahil, orang kalau misalkan sampai ke Palestina aja harus berapa bulan gitu kan. Tapi dengan penemuan teknologi, ternyata memang bisa untuk melampaui ruang dan waktu, misalkan dengan mobil, dengan pesawat, orang sekarang bisa lebih mudah sampai, dan keluar angkasa pun juga sudah bisa. Mungkin suatu ketika akan ketemu lagi mesin waktu dan lain-lain ya. Tapi intinya itu semua sesuai dengan ilmiah. Termasuk ada hukum relativitas, ada hukum kuantum fisika. Intinya kalau Allah sudah berkehendak, Isra Mi'raj itu sesuatu hal yang suprarasional, bukannya hal yang irasional. Jadi semua yang ada disebut di Al-Quran itu termasuk mukjizat Nabi itu bukan hal yang irasional, tapi suprarasional. Nah, kembali ke topik, ke pertemuan Wali Songo ini, kita alhamdulillah mengulang napaktilah sejarah masa lalu. Sejarah itu senantiasa berulang. Ada pepatah, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Kalau di masa lalu perjuangannya para leluhur kita, para Wali Songo, ketika itu berdakwah di Nusantara, dan alhamdulillah para Wali Songo ini sudah berhasil dalam dakwahnya, sehingga umat Islam terbanyak di dunia itu adanya di bumi Nusantara, khususnya di Indonesia. Artinya secara kuantitas beliau-beliau tuh amat sangat berhasil dan berjasa. Tinggal para penulisnya ini kita berupaya untuk melanjutkan perjuangan beliau, dakwah beliau di masa kekinian. Kalau dulunya beliau-beliau sudah berhasil secara membangun kuantitas, berarti tugas kita ini membangun secara kualitas, supaya umat Islam di Nusantara ini kualitasnya ini menjadi meningkat, dan ini akan membangkitkan kejayaan Islam Nusantara bahkan dunia. Karena umat Islam terbanyak di dunia ada di Nusantara. Kalau di Nusantara ini umat Islamnya bangkit, dampaknya akanlah mendunia.
Nah, ini yang perlu PR kita bersama, sehingga permasalahan yang ada sekarang semacam kasus nasab dengan Mbak Alawi ini semata-mata bukanlah kasusnya para keluarga Wali Songo saja, tapi sebenarnya kasus bangsa. Karena bangsa kita ini, para founding father kita juga itu sudah ketika di pembukaan UUD 45 itu menyatakan kan membawa ini kemerdekaan ini di gerbang-gerbang, membawa ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Nah, ketika kata-kata pintu gerbang, berarti tugas kita setelah Indonesia sudah merdeka adalah membawa masyarakat kita bersama-sama dan diri kita masuk ke dalam gerbang kemerdekaan itu, bukan hanya sekedar sampai pintu gerbang, tapi memasuki gerbang kemerdekaan tersebut. Sehingga hal-hal yang menjadi hal-hal yang di masyarakat masih ada belenggu-belenggu penjajahan itu harus dihapuskan, karena kemerdekaannya adalah hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan penjajahan di bumi Nusantara ini tidak lagi penjajahan secara penguasaan oleh bangsa asing, tapi mohon maaf masih ada sisa-sisa penjajahan dari antek-anteknya penjajah bangsa asing yang kita harus waspadai. Dulu di masa lalu penjajah itu menciptakan strata kelas. Ada kelas pertamanya itu penjajah dari Eropa, ada kelas 2-nya dari Arab dan Cina, ada kelas 3-nya adalah pribumi bangsa kita ini. Nah, yang dari kelas 2 ini kita harus waspada, tapi bukan berarti ini sara, nyuwun sewu. Kita tetap menghargai semuanya sudah berhasil atau sudah sama-sama kita semua adalah warga negara Indonesia, dan kita ada beberapa yang sudah sama-sama sebagai saudara seiman dan seislam. Tapi yang harus kita waspadai adalah jejak saranya dari pihak oknum ya. Oknum tersebut tuh terkadang masih ada yang mau menguasai bangsa kita. Ada yang mau menguasai lewat jalur ekonomi, ada yang mau menguasai bangsa kita lewat jalur spiritual dan kultural. Nah, ini yang harus kita waspadai ini adalah kalau sifatnya menjajah dalam bentuk apapun tidak bisa kita terima. Apalagi kita di warga negara Indonesia yang paling banyak mayoritas adalah bangsa pribumi. Sehingga kita inginnya harus merata, harus yang sifatnya itu sama-sama kita tuh bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bukan kita didominasi. Kita semua sederajat. Jadi kalau dulu bangsa Cina dan bangsa Arab itu diciptakan Belanda seakan-akan di atas kita, sekarang merdeka, bangsa pribumi itu adil. Kita tidak merasa mereka tuh di bawah kita karena balas dendam. Kita bangkah merangkul bangsa Arab, bangsa Cina sama-sama warga negara Indonesia. Kita tidak membalas dendam dengan mengusir mereka, tidak membalas dendam dengan membunuhi mereka, tidak membalas dendam dengan menganggap kasta mereka menjadi kasta di bawah kita. Tidak. Kita merangkul. Maka kalau kami merangkul, seharusnya kami juga dirangkul, jangan dipukul, gitu. Jangan didominasi, harus adil. Kami sudah mencintai kalian yang istilahnya di zaman dulu itu sudah dijadikan sekutunya lawan, merendahkan kami bangsa pribumi. Tapi ketika merdeka, kami ini berlaku adil, kami berlaku cinta kasih kepada sesama. Tidak kami memukul dan membunuhi dan juga merendahkan kasta kalian. Nah, jadi kalau kita sudah bersatu sebagai warga negara Indonesia, kita harus berkolaborasi, saling bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Nah, untuk kasus nasab yang terjadi, ini adalah kasus yang apabila tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara dan tidak merugikan orang lain, tentu juga kita juga sebagai umat Islam tahu hukum, tidak sembarangan mengungkap aib nasab orang lain. Karena dalam mengungkap nasab orang lain, apabila tanpa bukti, tanpa saksi dan tanpa hujah yang jelas, hukumnya dosa. Sama seperti dosa qadzaf yang menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Nah, tapi ada pengecualian. Kalau dapat merugikan kepentingan umum, ini kita perlu mencurigai, mewaspadai, dan apabila tidak terbukti dan secara bukti saksi boleh dinafikan. Sama seperti di hukum pengadilan, kalau ada seorang yang di antara persengketaan ahli waris saling mengaku sebagai ahli waris yang sah, nah kalau salah satunya dapat merugikan kepentingan ahli waris yang asli, maka seorang hakim boleh mencurigai, boleh meneliti, mengkaji dan memutuskan mana yang asli yang berhak atas warisan tersebut dan mana yang palsu. Nah, demikian pula ini. Saat ini kalangan habaib Ba'alawi nyuwun sewu, dulunya kita semua husnuzon, mereka sebagai zuriat Nabi. Tapi ketika mereka sudah kita berikan kehormatan, kemuliaan, di NU ini juga sudah takzim kepada mereka, sudah husnuzon kepada mereka, tapi oknum-oknumnya itu mulai merendahkan berbagai hal,
merendahkan para kiai dengan doktrin, berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai alim, merendahkan para wali songo, di mana wali songo ini yang sudah berjasa sangat besar. Wali songo ini sebenarnya bukannya seakan-akan baru muncul, tapi keluarga keturunannya tidak pernah menonjolkan nasabnya. Sebenarnya kalau kita buka, para pahlawan nasional, para pemimpin kita, itu semuanya keturunan wali songo. Dari Pangeran Diponegoro, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung Mataram, Pangeran Sambernyowo, banyaklah yang lain-lain di Pulau Jawa, terutama kalau di ini, bahkan yang di luar negeri pun, di luar Jawa pun juga ada keterkaitan. Dan juga para pemimpin founding father kita itu juga keturunan wali songo. Founding father kita Pak Soekarno. Tadi kalau Kiai Taufik menyebutkannya ada terah Kesunan Giri. Nah, ada data juga, ada versi beliau terah PB10, ada versi beliau terah Hamengkubuwono II. Ya intinya kalau terah Mataram saja dan terah Banten juga ada. Itu terkait dengan wali songo, bisa bersambung ke Sunan Gunung Jati, bisa bersambung ke Sunan Kalijaga, ke Sunan Giri, ke Sunan Ampel, dan lain-lain. Jadi founding father kita tuh bukan sembarangan. Ada ibunya gitu, Merdeka. Ada juga. Soekarno ada di Madura juga. Dihapus saja. Oke. Artinya ini suatu fitnah atau berita hoaks apabila dinyatakan wali songo itu tidak memiliki anak cucu, dan juga suatu hal yang rasis kalau hanya anak cucu keturunan itu hanya dianggap dari garis laki saja. Padahal dalam ilmu fikih pun selama tidak batal wudu, meskipun perempuan, anak garis perempuan, misalkan kita punya anak perempuan kita punya anak lagi atau cucu perempuan, andai kata putus nasab, tetap haram untuk menikahi cucu kita karena masih muhrim kita. Artinya tidak ada kata-kata putus nasab, tetap bersambung, garis laki, garis perempuan, semuanya tetap sebagai keturunan. Dan juga anehnya juga yang menyatakan bahwasanya putus nasab, ngaku-ngaku keturunan pribumi kalau dari garis ibunya. Kalau dia konsisten nasab itu hanya garis laki, berarti dia tuh terputus nasabnya ke pribumi karena hanya keturunan imigran Yaman saja. Nah, ini kan sesuatu hal yang standar ganda. Kalau untuk ke Rasulullah menyampaikannya harus keturunan garis laki, tapi kalau untuk ke Nusantara boleh dari garis perempuan. Itu standar ganda. Dan apalagi terbukti dari penelitian-penelitian ilmiah ini ternyata mereka tidak terbukti secara garis laki kepada Alawiyin. Baik dari kajian kitab ilmu nasab, ada keterputusan riwayat selama 5 abad tidak sesuai dengan data primer dan dengan kaitan genetik. Nah, dengan genetik ini sudah diteliti oleh pakar genetik baik dari dalam dan luar negeri. Dan ini juga masyarakat perlu tahu, yang menyampaikan mereka Yahudi itu bukan kami bukan memfitnah. Tadi juga Kiai Syarif dari Tegal tuh menyampaikan kalau kita ini keturunan Cina kita nggak perlu malu, harus jujur. Nah, kenapa mereka disebut Yahudi itu ini kok malu gitu kan? Nah, jadi kami informasikan yang menyebut mereka Yahudi adalah penelitian genetik, pakar genetik Yahudi itu sendiri. Genetik mereka berhaplogrup G itu sudah diklasifikasikan di situs jewisdna.net. Jadi kalau ada yang keberatan, jangan menggugat kami atau menuduh kami memfitnah atau berita bohong. Silahkan gugat langsung para pakar genetik Yahudinya di jewisdna.net. Dan juga ada asosiasinya ISOGG. Nah, itu tercatat di jewisdna.net itu Assegaf, Jamulul Lail sebagai sampel daripada Ba'lawi itu terklasifikasi sebagai Yahudi. Nah, cuman kita kaji kembali, Yahudinya mustahil Yahudi yang asli, yang garis laki ke Nabi Ibrahim atau Kohen, tapi Yahudi Khazar, karena haplogrupnya adalah G. Nah, tapi tetap diklasifikasikan bagian daripada Yahudi itu sendiri. Nah, jadi kalau keberatan, ya nyuwun sewu, yaitu harus objektif. Jangan lagi dengan ini mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Alawiyin garis laki. Kalau garis perempuan ya mungkin sama-sama kita memiliki tetesan ke zuriat Nabi. Tapi jangan lagi sombong. Selama masih menganggap zuriat laki garis laki, ini akan menjadi pintu masuk kezaliman karena kesombongannya. Yakin akan nasab Nabi, kemudian menganggap yang lainnya rendah, yang lainnya seakan-akan budaknya saja gitu. Ada yang disuruh cium kakinya,
Ada yang para kiai direndahkan, para wali songo direndahkan, kepala negara mereka bisa rendahkan, bahkan sekelas Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja direndahkan dengan makom kewaliannya di bawah leluhur mereka Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Nah, ini sesuatu hal yang merendahkan baik para wali, kepala negara. Nah, kalau yang tokoh-tokoh tinggi atau luar biasa atau yang mulia direndahkan, apalagi bangsa-bangsa pribumi yang lain, yang awam-awam. Nah, jadi kami berangkat dari kepedulian, bukan sekedar karena adu nasab wali songo, bukan. Tapi ini gerakan bersama saudara sebangsa. Tapi nyuwun sewu, emang keluarga wali songo ini mengawali disebabkan karena banyak kezaliman-kezaliman mereka ini, karena bangsa kita umumnya husnuzon, sehingga takut kualat kalau ibaratnya melakukan perlawanan kepada mereka. Padahal kalau memang husnuzon, Rasulullah juga telah bersabda, andai Fatimah anakku mencuri, akan kupotong tangannya. Artinya, andai kata betul sekalipun mereka itu zuriat Nabi, tetap keadilan harus ditegakkan. Kalau mereka zalim itu tetap harus kita tegakkan keadilan, bukan kita takut kualat. Itu doktrin. Kalau misalkan mengkritik mereka, menegur mereka, meluruskan mereka itu adalah bisa menimbulkan kualat, maka itu bertentangan dengan hadis Nabi itu sendiri. Jadi kami sampaikan, para warga negara Indonesia, bangsa kita tidak perlu takut kualat kepada mereka. Kalau mereka salah, ya tetap harus diingatkan. Tetap ada watawasabil haq, watawasabil sober. Kita harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi yang salah harus kita luruskan. Jadi apa yang kita, perjuangan-perjuangan kita semua ini bukan ujaran kebencian, tapi ujaran kecintaan. Kalau kita cinta kepada saudara kita yang salah, bukan dibiarkan salah, tapi harus kita luruskan, kita ingatkan supaya jadi benar. Dan kita mengingatkannya pun juga dengan kesabaran. Jadi kita harus terus menerus. Karena sesuatu yang kebohongan, kesalahan saja, apabila disampaikan berulang kali, itu bisa disangka sebagai kebenaran. Apalagi usaha kita untuk meluruskannya, itu harus kita sampaikan berulang kali, harus istiqomah dengan sabar. Insya Allah suatu ketika akan sadar, baik kalangan pribumi yang menganggap mereka zuriat Nabi sadar direndahkan atau diperbudak, dan merekanya pun semoga juga sadar untuk tidak lagi memperbudak bangsa kita. Dan ini hukum alamnya seperti tetesan air. Kita kalau serangan kita itu mau sekaligus bagikan air besar, air bah, itu hanya mendorong atau menggeserkan batu. Tapi dengan air yang sedikit demi sedikit, tetesan air, tapi terus menerus dapat menghancurkan dan melubangkan sebuah batu. Jadi perjuangan kita ini, kita jangan buru-buru, ojo ke susu kalau kata ngomong Jawa, tapi harus alon-alon asal kelakon. Tapi ya terus berjalan, nggak harus alon-alon juga ya. Ada waktunya ngegas, ada waktunya temponya lambat, kita menyesuaikan situasi kondisi. Dan alhamdulillah perjuangan kali ini Kiai Madin Usman sebagai tokoh pelopor dalam bidang kajian kitab, juga dibantu juga Teguh Qori dan lain-lain, dan juga Gus Fakih juga alhamdulillah awalnya dari sebagai pemerhati DNA, tapi alhamdulillah juga kita sudah didukung juga oleh yang pakar genetiknya langsung, ada Dr. Sugeng. Jadi kita sudah ada dari, kalau misalkan ini bisa maju ke hukum, kita sudah ada saksi pakar dari ilmu nasab maupun saksi pakar dari genetik, sehingga kita insya Allah tidak lagi takut. Apa-apa yang kita sampaikan bukanlah sebuah kebohongan atau hoaks. Jadi apabila ada yang menuduh perjuangan kita ini karena ujaran kebencian, fitnah, berita bohong, silahkan tuntut perjuangan kami ini, tuntut tokoh-tokoh kami ini, silahkan somasi, silahkan tuntut jalur hukum. Dan kita berani untuk membuktikannya di depan hukum, bahwasanya kami tidak berdusta, kami tidak berbohong, tapi apa-apa yang disampaikan ini ada buktinya, ada saksinya, ada bukti dan saksi pakar bahwasanya Ba'alawi tidak garis laki ke Alawiyin zuriat Nabi. Jadi apabila masih ada yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, tolonglah sadar, tolonglah insyaf, jangan lagi, ya memang sih kalau untuk keyakinan sendiri silahkan untuk keluarganya, tapi janganlah diungkap ke publik, minta penghormatan publik, minta diakui publik, dan meminta penghormatan dan merendahkan publik, terutama bangsa kita. Ini sudah waktunya Ba'alawi rungkat, dan juga saatnya kita, bangsa kita adalah merdeka. Jadi dengan demikian, insya Allah kita juga sudah mengadakan seminar ilmiah, kita sudah mengadakan kajian di Benda Kerep juga, kita juga mulai memproses jalur hukum. Jadi kita intinya gerakan yang serius, gerakan yang betul-betul berjuang,
dan ini ijtihad. Bila mana benar pala dua, salah pala satu. Tapi kami juga yakin bahwasanya andai kata salah sekalipun, ini menjadi tolak ukur bahwasanya upayanya adalah kita menyadarkan umat, sesama umat. Jadi kami insya Allah akan terus berjuang. Publik-publik yang melihat, pemirsa, mari kita sama-sama berjuang, sama-sama mendukung. Kemungkaran itu juga Rasulullah sampaikan untuk dirubah, bukan diam saja, tapi dirubah dengan tangan, dengan lisan atau tulisan, dan juga dengan hati. Ya, ini tafsirnya ada dua ya. Ada hati itu yang selama-lamanya iman, ada juga yang tafsirnya dengan perjuangan dengan tangan adalah selama-lamanya iman. Tapi intinya, jangan sekedar diam, kita sama-sama dalam perjuangan ini ada yang bagian-bagiannya, tapi mungkin yang lain yang mendukung bisa mendoakan setidaknya dan juga memviralkan. Karena supaya ini semua bisa terjadi mencapai titik temu kemerdekaan yang bisa bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.